Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembicaraan mengenai perencanaan kebutuhan bahan baku atau MRP. Ini kita lanjut berbicara mengenai sistem informasi yang bisa digunakan untuk mengelola, yaitu Enterprise Resource Planning. Namun Enterprise Resource Planning itu tidak hanya untuk MRP, tapi akan ada beberapa hal lain. Nah, ERP ini merupakan suatu perpanjangan dari sistem MRP. Nah, tapi tidak hanya internal perusahaan. Kalau MRP kan lebih melihat internal perusahaan, apa yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Namun dia diperluas sehingga juga mencakup para pelanggannya, pembelinya. Kemudian juga mencakup pemasoknya yang menyediakan bahan bakunya. Nah, ERP ini memungkinkan integrasi dan otomatisasi dari berbagai jenis proses bisnisnya. Karena baik pemasok maupun sistem yang digunakan untuk melayani pelanggan itu menggunakan database yang sama, menggunakan SOP yang sama. Kemudian data yang diperoleh itu sifatnya real time. Ketika ada yang pesan dari pelanggan, otomatis terupdate. Ketika ada pemasok yang mengirimkan barang, keluar dari pabrik pemasok langsung terupdate datanya kan, dan kita bisa pantau. Dan sifatnya dia akan mengkoordinasi seluruh rangkaian proses bisnis, baik dari pemasok sampai evaluasi kinerja dari pemasok hingga ke billing atau pembuatan kwitansi untuk pelanggan. Dan secara umum ERP itu mencakup beberapa modul, yaitu ada yang MRP, jadi ada yang untuk tentang kebutuhan itu sudah ada juga, tapi juga menyangkut ada aplikasi atau modul untuk keuangan, untuk SDM, untuk pengelolaan rantai pasokan, untuk pengelolaan hubungan dengan pelanggan, dan juga ada modul untuk sustainability, untuk menjaga keberlangsungan bisnis kita. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa lihat ERP ini merupakan keseluruhan kotak besar. Ini semuanya merupakan ERP. Sedangkan kotak yang ada di tengah, ini material requirements planning-nya, spesifik khusus untuk kebutuhan internal perusahaan. Karena selain MRP, ERP itu juga menyediakan modul untuk supply chain, modul untuk berhubungan dengan pemasok, juga modul untuk berhubungan dengan pelanggan. Kemudian tidak hanya itu, dia juga menyediakan untuk keuangan. Nah, mari kita lihat satu persatu di sini. Untuk MRP, ini mencakup juga ada Master Production Schedule. Ini kalau Anda ingat, awalnya ada rencana agregat yang sifatnya hanya meluas, total misalkan dalam 1 bulan berapa yang dibutuhkan total produknya, tapi Master Production Schedule lebih rinci lagi, misalkan sampai per minggu, atau bahkan kalau perlu rencana produksi per hari. Kemudian dia juga di-split, dipisah-pisah menjadi berbagai jenis produk yang disediakan oleh perusahaan itu dalam Master Production Schedule. Kemudian dari situ dia akan memunculkan ini ada bill of materials, ada pengelolaan persediaan, kemudian ada penjadwalan pembelian bahan baku, ada perintah kerja, kemudian ada juga data mengenai lead time. Tapi semua ini kita bisa jalankan ketika kita punya data dari konsumen. Oke, maka dia juga menyatu dengan Customer Relationship Management System, yaitu suatu sistem diantaranya untuk menerima pesanan dari pelanggan. Nah, biar nanti ketika ada pesanan mobil, mereka bisa konfigurasi, memilih model apa, kemudian tempat duduknya model seperti apa, kemudian rimnya, peleknya, dan seterusnya bisa dipilih oleh pelanggan. Kemudian juga dari sini rencana pembelian oleh pelanggan atau istilah dari sisi perusahaan penjualan itu masuk ke MRP tadi, masuk ke Material Requirements Planning. Sebetulnya CRM atau
sistem pengelolaan hubungan dengan pelanggan ini tidak hanya untuk sales order, untuk pemesanan barang, tapi juga untuk pasca penjualan. Ketika ada keluhan, ketika ada permasalahan, nanti bisa lewat CRM juga. Kemudian dia juga mencakup rencana distribusinya. Ketika ada pesanan mobil, bagaimana cara mengirim mobil ke showroom terdekat atau langsung ke pelanggan. Dan ada juga fungsi untuk invoicing atau pembuatan tagihan. Itu semua masuk ke dalam MRP. Kemudian setelah itu kita bisa lihat karena perusahaan sudah menetapkan produksi berdasarkan yang MRP ini, maka kita sudah tahu kebutuhan komponennya apa, lantas kita bisa hubungi pemasok. Dan ERP ini sudah jadi satu juga dengan sistemnya pemasok. Nah, di sini ada penjadwalan produksi pemasok. Kemudian ada electronic data interchange, ini sistem komunikasi antar sistem informasi di perusahaan maupun dengan pemasok. Kemudian ada pemberitahuan mengenai pengiriman barang ketika akan dikirim ke perusahaan induk. Kemudian ada sistem e-commerce dan seterusnya. Kemudian selain itu juga ada unsur keuangannya. Termasuk setelah ada invoice, setelah ada surat tagihan kepada pelanggan ketika dia pesan mobil tadi, maka akan dibayar oleh pelanggan dan akan masuk ke accounts receivable, ke uang masuk ke perusahaan, masuk ke buku besar, kemudian masuk ke masuk ke misalkan tagihan yang diberikan oleh bagian produksi. Oke, tagihan dari bagian produksi yang dibutuhkan untuk pesan komponen dari pemasok ini akan masuk juga ke bagian keuangan. Termasuk juga nanti ketika harus dibayarkan gaji-gaji pegawai masuk ke bagian keuangan. Semuanya dicatat di dalam buku besar yang ada dalam sistem akuntansi di ERP. Nah, penggunaan ERP bisa terbayang karena dia terintegrasi, dia betul-betul menyatu dan otomatis, maka bisa mengurangi biaya transaksi. Kemudian karena otomatis dan pakai komputer, kemungkinan kesalahan data jadi lebih kecil karena mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, sehingga tingkat ketepatannya juga lebih tinggi dan tentunya bisa lebih cepat juga prosesnya. Kemudian dia bisa mendukung penggunaan konsep just in time yang membutuhkan penyatuan atau kerjasama yang erat antara perusahaan yang memproduksi barang jadinya dengan perusahaan pemasok. Tapi ERP ya melihat dari manfaat yang cukup besar, bisa terbayang biayanya juga cukup besar. Karena harus melibatkan banyak pihak, sistemnya harus betul-betul menyeluruh, menyatu. Dan waktunya bisa cukup lama untuk memasang, untuk menginstal sistemnya. Karena tidak hanya di satu tempat, bahkan tidak hanya di satu perusahaan. Salah satu penyedia ERP yang terkenal itu SAP. Ini sebuah perusahaan Jerman, tapi dia sejak lama menyiapkan modul-modul lengkap seperti ini. Ada di sini yang kita tunjukkan tadi, MRP-nya ada design to manufacture di sini. Kemudian dia juga ada bagian untuk penjualan dan promosi untuk marketing. Ada juga bagian untuk mencatat keuangannya yang bagian atas. Kemudian ada juga bagian untuk pengadaan bahan baku, pengadaan komponen, dan juga ada bagian yang sifatnya ke hilir. Ketika barang itu sudah jadi nanti dikirim ke distributor, dikirim ke grosir, dan dikirim ke toko, itu ada juga untuk truck to dispatch ini. Nah, ini tentunya akan sangat memudahkan perusahaan, namun yang mana aja yang dipakai tetap bagus, paling enggak perusahaan sudah mulai menggunakan sistem informasi yang terpadu dan terotomatisasi. Nah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.